Saya akan mereview salah satu aplikasi yang sudah kita siap sesuai dengan pesanan dari klien kita, yaitu aplikasi Cut and Play. Aplikasi simple, ringan, dan efisien untuk usaha jasa barbershop, rental Sony PlayStation, juga sekaligus menjual produk salon seperti minyak rambut dan lain sebagainya, serta melakukan penjualan food and beverage seperti soft drink, ya, makanan dan minuman. Nah, di aplikasi ini kita menyertakan sistem multi-user. Jadi aplikasi itu nanti akan diakses oleh owner, admin, dan kasir. Ya, kemudian ada sistem multi kasir juga, multi payment type, ya, bisa bayar cash, OVO ataupun QRIS. Kemudian auto backup, auto email, dan laporan disertai dengan filter data. Kita mulai dari menu data. Jadi data di sini silakan dimasukkan atau diinputkan yang menjadi jasa atau daftar harga dari jasa salon. Ya, jadi potong biasa itu berapa, cuci rambut berapa. Kemudian kalau ada produk-produk salon yang mau dijual seperti minyak rambut dan lain sebagainya, silakan ditambahkan juga. Serta tools atau PS yang disediakan di sana, ya, dan serta juga soft drink ataupun food and beverage yang mau dijual juga. Nah, sebagai contoh saya akan inputkan beberapa macam produk dalamnya, ya. Yang pertama saya menyediakan jasa pangkas, ya, tambah cukur misalnya, ya, kategori. Nah, untuk jasa salon silakan diklik jasa salon, ya. Kalau misalnya dia itu adalah Sony PlayStation, maka pilih jasa rental. Kalau misalnya produk salon kayak minyak rambut tadi, silakan produk salon. Produk bebas seperti makanan dan minuman, ini saya pilih jasa salon karena nanti ini berpengaruh, ya, punya fungsi, ya. Ini satuannya adalah sistemnya kali, 1 kali, 2 kali. Di sini kita mau masukkan juga modal pangkas karena nanti kita bisa hitung laba ruginya. Jadi anggap aja di sini modal kerjaannya itu semua apanya 10.000 dan apanya itu misalnya 25.000. Lalu silakan masukkan fotonya jika ada. Ini saya ambil fotonya, yang ini. Ya, lalu deskripsi. Ini di sini ada upah kerja juga. Jadi misalnya dari harga 25.000 itu kasih ke karyawannya berapa sebagai upah kerja. Contohnya sama dia itu 12.500 atau misalnya sama dia 5.000. Ya, jadi ini upah kerja. Nanti kita akan bagikan ke karyawan kita, lalu save. Nah, maka akan muncul satu di sini dengan kategori jasa salon. Kemudian saya akan menambahkan lagi satu produk untuk dijual, misalnya teh botol, ya. Jadi ini orang pangkas rambut ataupun main rental PS bisa sekalian beli minuman ini. Kategorinya saya buat produk bebas saja. Jadi dengan kategori ini nanti pendapatan kita akan kelompokkan, ya. Jadi pendapatan salon berapa, rental berapa, penjualan produk salon berapa, produk bebas berapa. Nah, beda, ya. Ini di sini muncul jumlah awal. Jadi kalau misalnya kita klik jasa salon, itu akan hilang langsung satuan. Ya, ini produk bebas. Kita masukkan stok awal kita misalnya 10. Satuannya piece, ya. Nah, di sini juga ada harga beli. Jadi modal, ya, untuk menghitung laba rugi nantinya. Misalnya harganya 2.000, ya, kemudian jualnya 4.000 atau 5.000. Ya. Kalau ada diskon silakan diberikan, kalau enggak nggak usah, kita ambil fotonya. Nah, ini. Ya, kemudian save. Oke, maka akan muncul satu di sini, ini, ya, teh botol, ya. Nanti bisa kita jual pada saat nanti terjadinya transaksi pangkas dan atau rental. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu pelanggan. Nah, di sini saya akan sudah menginput ada pelanggan PS, pelanggan barbershop,
Kemudian ada pelanggan tetap kita Suheri. Kalau mau ditambah silahkan di plus seperti ini. Ya, jadi nanti ini saya cancel, nggak saya tambah. Jadi nanti untuk misalnya kita ada transaksi pangkas dan kita biasanya memakai nih pelanggan barbershop aja. Tapi kalau pelanggan khusus mau didata juga boleh. Ya, untuk pelanggan PS silahkan pakai ini nanti pada saat transaksi. Atau boleh diinput juga namanya biar lebih detail lagi. Kita kembali lagi ke karyawan barbershop. Jadi ini karyawan-karyawan yang bekerja ya. Jadi ada satu di sini ada non itu berarti dipakai untuk transaksi rental atau penjualan, jadi pakai ini. Jadi memang ID karyawannya nggak ada ya. Nah, yang ini nanti contohnya ada nama Ipul. Ya, nanti ini bisa dipakai pada saat transaksi barbershop dan dia akan mendapatkan upah sesuai dengan yang kita setting di awal tadi. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan kembali ke menu transaksi. Pada menu transaksi ini, sekali lagi saya di sini menggunakan login owner ya. Jadi di sini ada setting user apanya yang hanya bisa muncul pada saat Anda melakukan login owner. Nah, normalnya ini harus menggunakan login kasir ya. Jadi ada perbedaan akses fasilitas untuk masing-masing level ya. Level owner, admin dan kasir. Nah, di sini saya akan menggunakan kasir aja. Namanya kasir 1 contohnya ya. Kemudian kita klik sembarangan tempat ya, ini namanya keluar lalu login. Nah, saya kalau untuk kasir itu nggak bisa menambah data ya, nggak bisa sembarangan. Jadi dia nggak ada, nanti ini akan kita setting, kita tutup, dia nggak bisa nambah. Cuma mungkin di sini sementara masih bisa. Nanti akan kita tutup hanya admin dan owner yang bisa. Nah, untuk transaksi di sini ada 2. Jadi satu transaksi usaha. Usaha ini gabung ya. Jadi barbershop sama rental PS, penjualan produk juga di sini. Oke, kita lihat aja langsung. Dan ini akan dikelompokkan berdasarkan hari. Jadi tanggal 30, tanggal 1 ada sebaiknya ini apa-apa aja kita klik. Nah, ini ada 2 ya. Transaksi barbershopnya 141.000. Ini ada 3 orang yang pangkas. Kemudian transaksi rental PS-nya 110, ini ada 3 orang juga. Nah, sekarang untuk tanggal 2 kita akan coba input hari ini. Nah, jadi di sini nomornya otomatis muncul ya, tanggal 2 bulan 7 transaksi yang pertama. Itu transaksi apa? Barbershop atau rental. Contoh barbershop. Kemudian silakan dipilih ID-nya, mau Suheri atau barbershop boleh. Kemudian deskripsi silakan diketikkan. Kalau nggak ada bintang nggak wajib isi. Kalau ada bintang wajib isi. Nah, lalu masukkan detail itemnya. Ya, kalau pangkas kita pilih misalnya Adi namanya. Ya, kemudian ID produknya saya ambil yang ini aja, jasa pangkas dan cukur. Ya, 25.000. Lalu save. Nah, selain daripada pangkas, dia juga mungkin mau beli produk lain. Contohnya ya, saya pilih minyak rambut. Ya, dia belinya 2. Ya, ini kita masukkan aja 2. Kemudian setelah save, yang ini nggak usah pakai karyawan ya, tapi kalau mau pakai juga boleh, nggak masalah karena ini nggak ada fee-nya. Ya, anggap aja si Adi juga nggak apa-apa, tapi dia nggak ada fee. Kemudian save. Nah, secara otomatis ini sudah ada 2 transaksi. Ya, ternyata nggak jadi 2, maunya 1, maka ini diklik aja, lalu diubah ini menjadi 1. Ya, lalu klik ya, 23.000 save. Nah, kalau misalnya dia belum bayar, ini disimpan aja di save. Nah, jadi akan ada proses saving. Nah, kalau seandainya dia nanti mau bayar, transaksinya dibuka ya, yang ini tadi, lalu diklik ini, lalu pilih ininya statusnya pay. Jadi kadang kan dia ambil barang dulu, kita input, nanti dia mau pulang baru bayar, bisa juga ya. Kemudian tipe bayarnya tinggal dipilih ya, mau cash OVO atau QRIS, nanti kita tambahkan. Di sini saya pilih cash saja, lalu masukkan jumlah uangnya misalnya 50.000. Ya, kemudian kembali 2.000, lalu save. Nah, kita bisa cetak straw juga yang ini. Nah, ini dia. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bisa dicetak atau di capture screenshot lalu kirim ke WhatsApp. Ya, itu cara pertama. Ini harus dikonekkan dengan printer Bluetooth, tapi bisa juga dengan sistem kirim by WhatsApp seperti ini.
Nah, tapi nomornya mesti ada ya, nomornya harus tersimpan di kontak kita. Dan nanti hasilnya sama seperti yang ini tadi. Seperti yang kayak gini tadi, kurang lebih seperti ini. Ya, oke, ini no aja. Nah, sekarang yang berikut kita lihat ya, tanggal 2. Tanggal 2 itu sudah ada 48.000, transaksinya apa? Ternyata barbershop. Nah, sekarang kita akan input yang untuk rental. Jadi saya plus lagi. Saya pilih rental PS ya. Kemudian pelanggan oke, new. Lalu dia memakai di PS berapa ya, ini mana aja, berarti nggak usah pakai karyawan. Tinggal pilih aja, misalnya dia pakai PS yang meja 1, mau untuk berapa jam, misalnya 2 jam. Nah ya, jadi 30.000. Kalau misalnya dia mau 1,5 jam, maka ini ikut seperti ini aja, 1,5 jam ya, lalu save. Nah kemudian ternyata dia ada pesan juga, misalnya dia pesan kopi atau apa, kita pilih. Nah ini, misalnya kopi atau teh botol, kita di kopinya ya. Nah contohnya dia mau 2 gelas ya. Oke, nah ini sudah 2 ya. Jadi 15.000 totalnya. Berhubung ini tadi 2 yang kopi 30.000 ya. Nah jadi 30 tambah 500 jadi 52.500 ya. Misalnya dia langsung bayar. Ya kita langsung masukkan aja uangnya, misalnya 60.000 uangnya. Lalu save. Nah nanti terpisah ya, untuk tanggal 2 bulan 7 itu ada barbershop, ada rental. Kalau kita lihat barbershop masih satu transaksi, yang ini juga satu transaksi ya, bisa cetak stroke juga ya. Oke, itu untuk transaksi. Jadi sudah ada 3 kelompok. Jadi nanti owner tinggal lihat ini aja, pendapatan hariannya berapa dan tagih kasir. Kemudian yang berikutnya adalah pengeluaran kas. Pengeluaran kas seperti biasa, kalau ada biaya keluar silahkan di plus saja ya. Tentukan tanggalnya, biaya operasional untuk apa, biaya usaha atau biaya tenaga kerja. Contohnya biaya usaha ya, kas tunai, kasbon atau apa. Ini kalau kasbon dipakai kalau misalnya karyawannya pinjam uang. Jadi misalnya kas tunai, misalnya biaya token listrik ya, misalnya pulsa token ya, 100.000 misalnya ya, 100, jadi biayanya 100.000. Nah kalau ada bukti bayar difoto kan, tapi kan ini nggak ada bintang, nggak wajib ya. Jadi untuk biaya-biaya usaha silahkan input di sini. Bayar kepada ya pastilah, misalnya belinya di Shopee ya. Nah maka udah muncul ini 100.000 ya. Jadi seterusnya seperti itu ya, silahkan di input aja. Bisa juga untuk pinjaman, kasbon dan sebagainya. Jadi untuk tanggal 2 bulan 7 sudah ada 100.000. Jadi aplikasi ini selain mendapatkan uang, pendapatan usaha, juga ada pengeluaran kas. Nah sekarang kita tinggal lihat ke laporan. Nah di sini laporan ada beberapa laporan. Yang pertama pendapatan rekap. Jadi kalau yang dimaksud dengan rekap ini bisa dipilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Lalu pilih ID kasirnya, tipe bayarnya apa, mau yang cash atau apa. Nah laporannya ini ya akan muncul. Kemudian ini bisa diklik lagi lebih detail. Nah ya, bisa digeser atau back. Oke. Nah ini datanya, ini laporan akan muncul sesuai dengan settingan tanggal yang kita tentukan ya. Nah beda rekap dengan detail. Kalau detail, rekap itu yang ini. Kalau misalnya kita kembali ke transaksi, kita lihat seperti ini, yang tanggal hari ini ya, barbershop 48.000. Ini aja yang rekap, yang ini. Jadi kita nggak tahu 48.000 itu apa aja. Nah detailnya itu adalah kalau ini kita klik ya, kita baru tahu ternyata itu 23.000 adalah minyak rambut, kemudian 25.000 itu adalah jasa pangkas. Nah ini untuk ini namanya detail, sedangkan totalnya ini adalah rekap ya. Jadi ini boleh dikatakan per transaksi untuk yang rekap ya. Jadi kita ke sini, kita lihat. Nah ini laporan per transaksi yang 52.048.000. Kalau mau detailnya dilihat di sini, nanti akan muncul apa-apa aja bendanya. Dan nanti akan saya sajikan tabelnya. Ini dia. Nah sedangkan untuk yang detail itu yang ini tadi pecahannya. Jadi kita langsung nampak ya. Nah seperti ini. Nah pangkas ini, minyak rambut ini, dan ini bisa diurutkan dari besar ke kecil. Nah ini saya urutkan ya. Nah ini juga bisa digeser kalau kurang lebar misalnya. Nah
Ya, bisa diklik juga, lihat lebih detail lagi. Ya, jadi laporannya juga ada filternya, silakan ditentukan aja. Contohnya kita mau kategori yang jasa salon aja. Nah, nanti semuanya yang muncul hanya jasa salon aja nih. Atau yang misalnya kita mau yang rental aja. Nah, nanti yang muncul hanya rental aja dan nilainya ini. Ya. Kalau ada laporan pengeluaran kas, tadi kita ada input pengeluaran kas ya, maka ini deh. Nah, ini yang 100.000 tadi yang biaya token listrik. Kas tunai itu biaya listrik ya, token 100. Jadi bisa tahu juga pengeluaran dan pendapatan. Nah, ini untuk upah karyawan yang tadi ada melakukan pangkas, maka dia dapat fee yang ini. Ya, silakan tentukan tanggalnya. Ini bisa diklik ADI, ada 2 kali. Kemudian tadi IPOL ya, ini silakan diklik yang ini ya, supaya dia kembali back. Nah, IPOL 32.500 itu ada 2 kali. Oke. Bagi teman-teman nanti yang tertarik, kita bisa custom ya seperti ini. Jadi ada jasa barbershop, ada jasa rental Sony PlayStation, lalu ada penjualan makanan, minuman, dan produk salon. Nah, nanti bagi teman-teman yang tertarik bisa pesan ke kita dan kita bisa custom juga sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, terima kasih, see you.